Peristiwa Fathul Makkah atau kemenangan kota Mekah. Mari kita amati sejarah singkat peristiwa Fathul Makkah. Sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah karena ada perjanjian kedua belah pihak tidak dipenuhi. Asal mulanya dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Bani Khuza'ah memihak orang Islam, Bani Bakar memihak oleh kafir Quraisy. Tapi perjanjian yang sudah disepakati selama 10 tahun ternyata dilanggar, dibatalkan dalam tahap beberapa tahun, sekitar 2 tahunnya. Selama masa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiarkan ajaran Islam telah melalui proses yang begitu panjang, tantangan dan pertawanan dari kaum kafir Quraisy yang menyembah berhala, yang mengagungkan berhala, mengakibatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin mengalami banyak cacian, makian dan siksaan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin hijrah ke Madinah atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum peristiwa Fathul Makkah, antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy telah membuat perjanjian tersebut, yaitu perjanjian apa? Perjanjian Hudaybiyah. Fathul Makkah atau pembukaan kota Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah. Kota Makkah secara keseluruhan berhasil dikuasai sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dibuat untuk menjaga perdamaian antara kedua belah pihak agar tidak ada yang saling menyerang selama 10 tahun. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Semua mengharapkan selama perjanjian Hudaybiyah tidak ada yang saling menyerang, tercipta suasana yang damai tanpa ada peperangan. Ini kesepakatan kedua belah pihak yang disepakati antara kaum kafir Quraisy dan orang Islam. Karena gara-gara Bani Bakar selalu menyerang Bani Khuza'ah, dan akhirnya Bani Khuza'ah ini melaporkan pada Rasulullah bagaimana. Akhirnya Bani Khuza'ah lari ke tanah haram, masih dikejar oleh Bani Bakar, dan akhirnya juga terjadi dalam peperangan dan pembunuhan. Bahkan Bani Khuza'ah banyak yang akhirnya juga masuk Islam karena bergabung pada Rasulullah dan sahabatnya Rasulullah pada waktu itu. Nah, ini dilanggar oleh Bani Bakar. Bagaimana? Akhirnya Rasulullah mengerahkan pasukan yang sebanyak 10.000 orang menuju kota Mekah. Untuk apa? Untuk Fathul Makkah. Isi perjanjian Hudaybiyah diantaranya waktu itu sebagai berikut. Kaum muslimin menunda pelaksanaan umroh sampai tahun depan. Saat pelaksanaan umroh nanti tidak boleh membawa peralatan perang. Ini disepakati dua belah pihak dan hanya dilakukan selama 3 hari. Selama 10 tahun tidak boleh saling menyerang dan tidak akan ada peperangan. Kedua belah pihak diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian dan persekutuan dengan siapapun. Ini sebenarnya menguntungkan dari pihak orang Islam, karena selama ada kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak ini, tidak ada gangguan, tidak ada peperangan, tidak ada penyerangan di antara kedua belah pihak,
baru berjalan sekitar 2 tahun lebih sedikit berapa, tapi Bani Bakar yang memihak kafir Quraisy menyerang atau tidak menepati janji. Ternyata ini menguntungkan pada pihak Islam. Dalam waktu tenang perjanjian ini dimanfaatkan oleh orang Islam berdakwah, bahkan berdakwah ke penguasa-penguasa. Ada yang menerima juga ada yang menentang. Namanya ini berkaitan dengan hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bagaimana? Secara sepintas perjanjian Hudaybiyah terlihat menguntungkan kaum Quraisy. Namun sebenarnya perjanjian tersebut lebih banyak menarik atau simpati orang untuk memeluk agama Islam. Kaum muslimin pun dapat menjalankan ajaran agama Islam dengan tenang tanpa ada gangguan dari kaum kafir Quraisy. Hal ini tertentu lebih dibutuhkan oleh umat Islam daripada tidak mengalah. Namun tentu mendapat gangguan dari kaum kafir Quraisy. Prinsip inilah yang dipegang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian Hudaybiyah ditulis oleh Ali bin Abi Thalib sebanyak 2 lembar untuk diserahkan kepada pimpinan kedua belah pihak. Perjanjian Hudaybiyah yang ditulis Ali bin Abi Thalib ini akhirnya bagaimana? Ditandatangani oleh Suhail bin Amr dari pihak kafir Quraisy dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak kaum muslimin. Berdasarkan hal tersebut, Bani Khuza'ah menggabungkan diri dengan kaum muslimin, sementara Bani Bakar menggabungkan diri dengan kaum kafir Quraisy. Pada masa selanjutnya seluruh suku Bani Khuza'ah telah masuk Islam. Semuanya sebelumnya waktu itu Bani Khuza'ah masuk Islam, sebelumnya antara Bani Khuza'ah dengan Bani Bakar sudah lama terjadi permusuhan yang turun-temurun. Permusuhan tersebut baru reda setelah ada perjanjian Hudaybiyah. Sebelum ada perjanjian Hudaybiyah, Bani Khuza'ah dan Bani Bakar selalu bermusuhan. Sudah lama sekali, sudah turun-temurun. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah, bisa reda dan tenang. Bani Khuza'ah juga akhirnya masuk Islam juga. Selama masa perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan waktu itu untuk menyebarkan Islam kepada raja-raja di sekitar tanah Arab. Tanggapan raja-raja pun beragam, yaitu ada yang menerima, ada yang menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah yang dilakukan mendapat sambutan yang baik. Suku-suku wilayah selatan sudah mulai menggabungkan diri ke dalam Islam selama 2 tahun masa awal perjanjian Hudaybiyah. Dakwah Islam sudah menjangkau semenanjung Arab. Berarti setelah ada perjanjian Hudaybiyah ini dimanfaatkan dari orang Islam yang akhirnya berkembang menjadi pesat dan cepat karena masa itu tidak ada gangguan dari pihak manapun. Tapi lama-lama jalan, berselang 2 tahun, pihak Bakar ngeresek, menyalahi aturan, melanggar aturan yang sudah disepakati. Akhirnya mendapatkan aduan, Rasulullah mendapatkan aduan dari Bani Khuza'ah, akhirnya mempersiapkan 10.000 orang untuk menuju Mekah, untuk Fathul Mekah. Kedua belah pihak berada di masa itu dalam keadaan aman dan damai tanpa ada perang. Akan tetapi kaum kafir Quraisy yang suka menghalalkan segala sesuatu tidak mungkin berkomitmen dan memelihara perdamaian. Dalam kenyataannya mereka membatalkan isi perjanjian tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut.
Kafir Quraisy melakukan tekanan-tekanan terhadap kaum muslimin di Mekah, terutama mereka yang baru saja masuk Islam. Perjanjian kebebasan untuk memilih tempat tinggal dibatalkan secara sepihak oleh orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy mendukung Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Ini diantaranya tindakan-tindakan yang melanggar sudah kesepakatan dua belah pihak. Setelah berlalu setahun lebih, Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah dan akhirnya Bani Khuza'ah memutuskan masuk ke tanah haram untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi Bani Bakar menyusul Bani Khuza'ah dan membunuh sebagian mereka di tanah haram. Keadaan menjadi lebih parah ketika segolongan orang dari pihak Quraisy yang ikut mendorong Bani Bakar untuk membalaskan dendam kepada Bani Khuza'ah. Di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa orang pemimpin Quraisy lainnya yang juga memberikan bantuan senjata. Akibatnya ada 20 orang dari Bani Khuza'ah yang terbunuh. Orang-orang Bani Khuza'ah meminta perlindungan kepada keluarga Budail bin Warga di Mekah. Tindakan Bani Bakar tersebut melanggar isi perjanjian Hudaybiyah. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka batalah perjanjian Hudaybiyah antara kedua belah pihak dan mengubarkan api peperangan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pergilah Amr bin Salim dan Budail bin Warqa serta sekelompok orang Khuza'ah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta perlindungan atas perbuatan Bani Bakar kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela Bani Khuza'ah mendengar pengaduan Bani Khuza'ah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir bahwa Mekah harus dibebaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian segera memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan persiapan guna menaklukkan atau membuka kota Mekah. Rasulullah kemudian mengutus orang kepada kaum muslimin di seluruh jazirah untuk bersiap-siap menantikan panggilan pembebasan kota Mekah. Mendengar hal itu, kaum Quraisy merasa gentar, takut, galau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan pesan kepada kaum Quraisy. Pesan tersebut berisi 3 hal. Di antaranya, kaum Quraisy membayar diat atau denda terhadap orang yang terbunuh. Kaum Quraisy memutuskan persekutuan dengan Bani Bakar. Kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Hal ini berarti kaum muslimin akan menyerang Makkah. Ini gara-gara kaum kafir Quraisy, Bani Bakar menyerang lebih dulu oleh orang Islam. Inilah diantara sejarah singkat Fathul Mekah. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.